Oke. Kembali lagi, selamat malam semuanya. Selamat malam Georgia untuk Irene dan pada malam hari ini kita semua mengucapkan puji Tuhan yang pasti Tuhan Yesus sungguh sangat baik bagi kita yang sudah bisa berkumpul kembali di malam hari ini dan di mana masing-masing kita pastinya satu minggu ini berlalu dengan banyak cerita, banyak pengalaman yang sudah kita alami berjalan dengan Tuhan, dan mungkin tanpa kita sadari ya, yang pastinya masih ada nafas hidup yang ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita masih dapat Tuhan berikan waktunya untuk dapat berkumpul pada malam hari ini. Dan di malam hari ini, kita akan memulai dengan tema baru yang berjudul Growing Up into Christ. Growing up into Christ. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang pasti. Does it seem that you're in the same spiritual condition, although you have been in the church for so many years? Why am I asking God to forgive me for the same sin that I do over and over again? How do I overcome and grow into the same life experiences of Jesus? Is it possible? Di sini dikatakan, let us find out where we are in the spiritual maturity ladder and how to climb each ladder so that we can grow up into Jesus. Untuk itu kita akan segera memulai sesi kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kembali lagi kami mau mengucap syukur ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Sang Pencipta kami yang sungguh sangat luar biasa, bahwa kami ada di dalam tangan yang sangat mengetahui segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mau datang kepadamu sebagai pencipta kami, agar supaya kehidupan kami boleh bertumbuh di dalam Kristus, dan apa yang ada di dalam pertanyaan kami selama hidup kami ini, apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami usahakan di dalam pertumbuhan iman kami, biarlah melalui sesi malam ini dan di sesi-sesi berikutnya, Tuhanlah yang memberikan kami kepekaan. Biarlah Roh Kudus juga boleh menyelubungi hati kami masing-masing. Khususnya Bapa, kami mau mendoakan untuk Irene dengan segala materi yang sudah dipersiapkan. Tuhan pimpin, berikan dia ketulusan di dalam mau menyampaikan, men-sharing pekabaran yang sudah dia persiapkan, sehingga setiap kata asalnya daripada Roh Kudus. Begitu juga kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk Natalia yang akan mentranslate. Berikanlah dia juga hati yang mau mengerti, dan agar supaya Roh Kudus yang memilihkan kata-kata, sehingga kami yang mendengarkan boleh dengan semangat, dengan sukacita, merasa terberkati, dan mengerti apa yang sedang disampaikan. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk kehidupan kami dapat diubahkan setiap hari, dan itu membawakan kedamaian di hati kami, karena kami merasakan kedekatan bersama dengan Kristus. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami, yang sudah kami doakan untuk dapat hadir bersama-sama. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan mereka untuk dapat bergabung. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh selalu berada bersama dengan mereka, dan kami boleh mendengarkan pekabaran malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Irene, silahkan. Well, good evening, everyone. Selamat malam semuanya. Before I start with the new theme that we are going to study together for the next few weeks, sebelum saya memulai malam ini dengan tema baru yang akan kita ikutin dalam beberapa minggu ke depan, I have a testimony that I want to share with you of what happened to me last week. Ada suatu kesaksian yang akan saya bagikan kepada Anda semua yang terjadi pada diri saya pada minggu lalu. So last week, my husband and I met this couple. Jadi minggu lalu saya dan suami saya bertemu dengan pasangan ini.
They are Sunday church-going people. Mereka adalah jemaat dari gereja hari Minggu. And after just a few minutes of conversation, I realized that they were hungry for some encouragement. Setelah beberapa menit dalam perbincangan, kami menyadari bahwa mereka ini lapar dan haus tentang kebenaran. And what's so interesting is that they kept on saying over and over again how that we are living in the end of time. Karena yang sangat menarik, mereka berulang kali mengatakan bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman. And they were saying Jesus is coming soon. We can feel it. Dan mereka berkata bahwa Yesus akan datang segera, bahkan kami dapat merasakannya. And the lady has 4 children and 13 grandchildren. Wanita ini memiliki 4 anak dan 13 orang cucu. And with a sadness in her voice, she was saying that how she is so worried about the spiritual life of her children and her grandchildren. Dengan kesedihan yang terpancar dalam suaranya, dia mengkhawatirkan keselamatan dari para anak-anak dan juga cucunya. She says, my children are so busy in trying to gain material wealth that they have forgotten that God is the source of being the provider. Karena anak-anak saya terlalu sibuk untuk mencari kekayaan materi dan mengabaikan Tuhan sebagai sumber berkat itu sendiri. And so when she was sharing this with me, I could see that there is agony in her voice and there is sadness in her eyes. Dan ketika saya berbicara dengan mereka, saya menyadari bahwa ada kekhawatiran dan juga kesedihan di mata mereka. And so remember last week we were talking about God's faithfulness? Ingatkah minggu lalu kita belajar tentang kesetiaan Tuhan? And so I was impressed that I wanted to share what we learned last week through the life of Abigail. Saya akan review sedikit tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Abigail. And so I was sharing with her how Abigail, because of who she is as a mom, was able to raise a son that was different than the rest of David's son. Ketika saya membagikan cerita tentang Abigail ini kepada wanita yang saya temui, bahwa Abigail berhasil mendidik seorang anak yang berbeda dari anak-anak Daud yang lainnya. You have heard the story that I shared last week, but I wanted to give her hope that because Abigail was a praying woman and a godly woman, saya sudah membagikan ke Anda semua, oleh karena itu saya membagikan kepada wanita ini tentang harapan. Karena Abigail adalah seorang wanita yang rajin berdoa. Her son Daniel was so different than Amnon, who became a rapist and got murdered by his brother. Anaknya Daniel sangat memiliki karakter yang berbeda dengan saudara tirinya, yaitu Amnon, yang seorang pemerkosa dan akhirnya juga dibunuh oleh saudara tirinya yang lain. How he is so different than Absalom, who is so angry with vengeance that he killed Amnon. Dan Daniel ini berbeda dari Absalom yang dipenuhi dengan rasa dendam dan membunuh saudara tirinya, yaitu Amnon. And even afterwards, he felt that he had the right to overthrow his father's throne. Bahkan dia merasa memiliki hak untuk merampas hak kekuasaan kerajaan ayahnya. And I also shared how Adonijah, the 4th son, also did the same thing towards the end of his father's life, wanted to overthrow the kingdom because he felt that he is better than his father. Dan dia juga berbeda dari Adonia yang ingin menguasai kerajaan ayahnya. And I told her that the only reason why Daniel was able to stand true is because of the faithfulness of his mom. Dan saya bagikan bahwa
Daniel bisa terus mempertahankan karakternya yang benar karena dia memiliki seorang ibu yang rajin berdoa. So I wanted to share with her that what she needs to do is just to continue to trust in Jesus, that through her actions of her spiritual life, her children will be able to be changed so that they can be true to God and be prepared for Jesus' second coming. Jadi saya menguatkan wanita ini, asalkan dia terus percaya kepada Tuhan dan dengan tindakan dalam kehidupan spiritualnya bisa mengubah anak-anaknya supaya boleh mengenal kebenaran. When I was sharing the story, there were tears just streaming down her face. Ketika saya membagikan cerita ini, air matanya meleleh turun di wajahnya. She says, I am a praying mom and I will continue to pray for my children, and I trust that God is faithful in taking care of my children. Ya, saya adalah ibu yang berdoa dan saya akan terus berdoa demi anak-anak saya supaya mereka terus percaya kepada Tuhan. So I just want to share that with you because I realize that all of these lessons that we learn, we can share them to others who need to understand that God is faithful. Saya membagikan kesaksian ini, saya ingin agar Anda semua juga boleh membagikan cerita ini kepada yang lain untuk memberitahu kepada mereka semua bahwa kita memiliki Tuhan yang setia. So that all these things that we're learning is not just for us to hear, but for us to apply and to share to others. Jadi semua yang telah kita dengar ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita terapkan dan kita bagikan kepada yang lainnya. And therefore, we are starting a new series. Kita akan memulai seri yang baru. And I titled it Growing Up into Christ. Dengan judul baru yaitu Bertumbuh Dewasa dalam Kristus. I hope that through this lesson that we together can continue to grow into a spiritual life of someday being in the same caliber as Jesus. Dengan pelajaran ini saya berharap kita semua boleh belajar dan bertumbuh agar pada suatu hari nanti kita memiliki iman yang sekuat sama kuatnya seperti Yesus. Because do you know it is Jesus's desire for all of us to be mature in our spiritual walk? Ini merupakan kerinduan dari Kristus agar kita bertumbuh dewasa ketika kita berjalan bersama dengan Dia. So last week it was my birthday. Jadi minggu lalu adalah hari ulang tahun Irene. I turned 52. Saya berumur 52 tahun. And on my birthday, which was a Sabbath day, it was a time of reflection in regards to my life. Pada hari ulang tahun saya yang jatuh pada hari Sabat merupakan waktu refleksi bagi saya. It was a time for me to look back in my life to see that have I grown? Merupakan waktu bagi saya untuk melihat ke belakang, apakah saya sudah bertumbuh? Definitely, I have grown physically, not just, no longer growing up in height, but unfortunately growing up sideways too. Yang pasti saya bertumbuh dalam kondisi fisik, bukan bertambah tinggi, tapi bertumbuh ke samping. But that's not the growing up that I wanted to have. Tetapi bukan pertumbuhan itu yang saya inginkan. But I was asking myself, is my spiritual life today has matured if I compared it to last week, last month, even last year? Tapi saya membandingkan apakah kehidupan spiritual saya ini sudah bertumbuh dewasa dibandingkan minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu. So the question is, how do you know if you have grown? Jadi pertanyaannya,
Bagaimana Anda tahu kalau Anda sudah bertumbuh? How do we know where we are in our spiritual growth? Bagaimana kita sudah bisa tahu kita sudah berada di mana dalam pertumbuhan spiritual kita? You know, when I was young, I like this game that I played with my boys too when they were small. Ketika saya masih muda, ada suatu permainan yang sering saya mainkan bersama dengan anak laki-laki saya ketika mereka masih kecil. I don't know what it is in Indonesia, but in English it's called Chutes and Ladder. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sepatu. No, chutes meaning, you know, when you're going down the chute, and ladder when you're going up. Chute is like it's like the playground when you shooting down. Right? Seperti luncuran ke bawah dan juga anak tangga. Yeah. So in this game is that if you land in a specific spot, you can either go up the ladder, or if you land in another spot, you can go down on a chute. Jadi permainan ini tuh kalau misalnya kita berada di posisi tertentu, kita bisa naik ke atas, atau kalau di posisi lainnya kita bisa turun ke bawah. Is it like tangga? So the point of the game is to be able to arrive all the way at the top. Jadi tujuan utama dari permainan ini adalah untuk mencapai tempat tertinggi di paling atas. So I was asking myself, is that how my spiritual life has been? Dan saya bertanya, apakah kehidupan spiritual saya seperti itu? There are moments where I am climbing up the ladder, but then there are disappointment times where I just shoot all the way down, even lower than where I used to be. Apakah kehidupan spiritual saya itu sedang naik-naik ke atas seperti naik ke tangga, atau tiba-tiba meluncur turun ke bawah bahkan lebih rendah dibanding tempat saya sebelumnya? How do I know? Bagaimana saya bisa mengetahuinya di mana posisi saya saat ini? And this is a question that I ask the Lord. Dan ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan kepada Tuhan. And I receive an impression with the question, what has changed in your prayer? Dan saya mendapat gambaran dari Tuhan, apakah ada yang berbeda dari doa Anda? Am I praying the same things over and over and over again? Apakah saya mendoakan hal yang sama berulang-ulang kali? Which all this prayer is more of, Lord, help me with this. Lord, do this for me. Lord, I need this. Di mana doa saya, Tuhan, bantu saya untuk hal ini. Tuhan, tolong saya untuk yang ini. All of it is for my personal benefit. Semuanya itu hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. So, I was asking, has there been a change in my life? Or am I in the same place like I was for many years? Dan saya bertanya, apakah saya sudah berubah atau saya tetap berada di posisi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya? And so the Holy Spirit impressed me by going back to the story that we all know very well, which is in John chapter 5. Dan Roh Kudus menunjukkan kepada saya di dalam ayat yang tertera di Yohanes 5 ayat 3. And let's go ahead and open our Bible there. I hope you have your Bible with you because we are going to do deep Bible study. Let's go ahead and read John chapter 5 verse 3. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama Yohanes 5 ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang pimpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. The reality is we live in a sin-sick world. Dalam kenyataannya kita hidup dalam dunia yang sudah penuh dengan dosa. The sad thing about it is even though we are church-going people,
are we suffering the same diseases as those who don't even go to church? Kenyataan yang pahit lainnya adalah, apakah kita ini orang-orang yang pergi ke gereja menderita kesakitan yang sama seperti orang-orang yang tidak pergi ke gereja? The situation is there is a pool of Bethesda where there are so many sick people just hanging around the pool. Kondisinya adalah ada suatu kolam di Bethesda yang dipenuhi dengan orang-orang yang sedang sakit. Are we laying around the same kind of pool? Apakah kita juga berkumpul atau berbaring di kolam yang sama seperti mereka? Let us do a self-reflection at this moment. Marilah kita merefleksikan diri kita saat ini. Am I one of those blind person that is blinded by worry and fear, therefore I'm unable to see God's blessing at this moment? Apakah kita sama seperti orang-orang buta yang ada di kolam Bethesda, di mana kita dibutakan oleh kekhawatiran dan rasa takut, dan kita tidak mampu melihat berkat-berkat Tuhan? We have a spirit of complaining because all we see is our problems and we cannot see God's blessings. Yang kita miliki adalah roh yang selalu mengeluh. Kita selalu mengeluh dengan masalah kita dan kita tidak melihat berkat Tuhan. Or are we a lame person that has been crippled by past experiences and disappointments and failure, therefore I'm unable to move forward? Apakah kita seperti orang cacat, orang yang dilumpuhkan oleh masa lalu kita yang penuh dengan kekecewaan, kegagalan, sehingga kita tidak mampu untuk berjalan maju ke depan? And you know, I see myself being in this condition. Saya melihat diri saya pernah di dalam kondisi seperti ini. As you all know, the year 2020 was quite a difficult year for us. Seperti yang Anda semua sudah tahu bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi kami. In fact, probably you yourself has gone through your own personal struggles in the past year. Mungkin Anda juga mengalami masa-masa yang berat dalam melewati beberapa tahun terakhir ini. And because of the huge challenge that you face, are you experiencing post-traumatic disorder? Atau mungkin Anda mengalami tantangan hidup yang sangat berat sehingga Anda mengalami gangguan pasca trauma. That, for example, because of what happened to Kenneth, whenever my husband has to go through an MRI, an X-ray, an ultrasound, immediately there is that fear and worry factor of what are they going to find out this time? Seperti apa yang telah terjadi pada Kenneth, setiap kali suami saya harus menjalani pemeriksaan kesehatan melalui CT scan atau MRI, perasaan khawatir dan takut itu menghantui saya. Apakah yang akan mereka temukan? As I shared with you, my husband injured his shoulder and he had to get an MRI. Dan ketika saya membagikan ini, suami saya bahunya terluka dan harus mengikuti tes MRI. Because they wanted to see what is going on deep in the tissues of my husband's shoulder. Karena mereka ingin melihat apa yang terjadi di dalam jaringan pundak suami saya. And he actually had the MRI on Tuesday while we were having our Bible study. Dan pemeriksaan itu dilakukan hari Selasa ini ketika kita melakukan pendalaman Alkitab. And here I just finished sharing with you, God is faithful, we need to trust him. But yet, the moment I completed the Bible study, my mind was racing. I wonder what is going to be the results of the MRI. Walaupun pada waktu pendalaman Alkitab saya membagikan betapa setianya Tuhan, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, tetapi begitu acara ini selesai,
saya langsung berpikir apa yang akan terjadi pada suami saya. Am I the only one that goes through this way? Or have you overcome all these things? Apakah hanya saya yang merasakan hal ini, atau Anda sudah pernah melewati masa-masa seperti ini? If you can identify what I am feeling or what I was going through, this is the Bible lessons for us to study together. Apabila Anda bisa mengidentifikasikan apa yang pernah saya alami, Anda berada di tempat yang tepat untuk belajar Alkitab bersama-sama dengan kami. But if you feel that this is not even your problem, then praise the Lord, you have overcome. Tapi jika Anda berpikir bahwa ini bukan masalah saya, dan berartinya Anda sudah pernah melewati dan lulus dari masalah ini. For 3 days, I had to wait what was going to be the result of the MRI. Selama 3 hari saya harus menunggu hasil MRI. And that 3 days of waiting was 3 days of figuring out, Lord, what's going to happen next? Dalam masa tunggu 3 hari itu, saya bertanya pada Tuhan, apa ya Tuhan yang akan terjadi berikutnya? And are we paralyzed just like the people at the pool of Bethesda, paralyzed by life circumstances? Apakah kita dilumpuhkan oleh keadaan dalam kehidupan kita? Fear for the future. Kita takut akan masa depan. Therefore, we accept life as is without any motivation to grow. Dan kita menerima hidup apa adanya tanpa ada motivasi untuk bertumbuh. We're blinded by our fears. Kita dibutakan oleh rasa takut kita. We're crippled by our past experiences. Kita dilumpuhkan oleh pengalaman masa lalu kita. Therefore, we feel paralyzed by the current life situation that we are living in. Dan kita juga dilumpuhkan oleh keadaan hidup kita pada saat ini. And what the last part of the verse says, waiting for the moving of the water. Dan pada ayat terakhir dikatakan bahwa kita menantikan goncangan air kolam itu. Waiting for an external change to happen. Menunggu perubahan eksternal untuk terjadi. If you can just imagine, are we those people that are just around the pool of Bethesda, just looking at the water and waiting for something to happen? Apakah kita seperti orang-orang yang ada di sekitar kolam Bethesda itu, yang menunggu agar terjadi goncangan air di kolam itu? Natalia, please continue to read verse 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. I know for a fact, because of the principle of who God's character is, saya tahu suatu kenyataan perihal karakter Tuhan yang sebenarnya. this is just a myth. It is not a reality. Ini hanya merupakan mitos, bukanlah suatu kenyataan. Because when God heals, he does not determine whoever is the first one on the water, whoever is the strongest, whoever is the most selfish will be the first one to get healed. Karena ketika Tuhan menyembuhkan, Tuhan tidak menentukan siapa yang pertama kali terjun ke dalam kolam itu, atau yang terkuat, atau yang siapa yang harus disembuhkan oleh Tuhan. He doesn't operate that way. Tuhan tidak beroperasi atau bekerja seperti itu. He is a God of love, not a God of self-centeredness. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, bukan Tuhan yang egois. Because they believe this myth, they were just looking at this water, waiting for it to move. Karena mereka percaya kepada mitos itu dan mereka hanya menunggu agar terjadi goncangan di air itu. And I can only imagine when they saw even a slight movement, everybody
try to be there first, regardless if they were going to hurt somebody in the process. Dan mereka menunggu walaupun ada sedikit gerakan air itu, mereka akan bersama-sama untuk terjun ke kolam itu dan tanpa menyadari akan melukai sesama mereka. Many of them has waited for such a long time that they have lost hope in waiting. Banyak di antara mereka yang sudah menunggu sangat lama, bahkan mereka sudah kehilangan harapan dalam penungguannya. So again, let us ask ourselves this question. Mari kita coba tanyakan hal ini pada diri kita sendiri. Am I waiting for a change to happen to me by expecting something to change that is external or something from the outside? Apakah saya menunggu suatu perubahan terjadi di dalam diri saya sehubungan dengan perubahan eksternal atau perubahan yang terjadi di luar saya? Am I just like those people that are just waiting around the pool of Bethesda, expecting that something will change me? Apakah kita sama seperti orang-orang yang berkumpul di sekeliling kolam Bethesda yang menunggu agar ada perubahan terjadi dalam diri saya? Let's continue with verse 5. Mari kita lanjutkan di Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. How long have you been in the same condition that you are in right now? Apakah Anda sudah berada di dalam posisi Anda saat ini dalam waktu yang cukup lama? How long have you been paralyzed by fear and worry every time there is maybe some bad news that happen or even an anticipation of a bad news? Sudah berapa lama Anda dilumpuhkan oleh rasa takut dan juga kekhawatiran, mungkin terjadinya kabar buruk yang terjadi pada masa lalu Anda? How long have you been always worried that something bad was going to happen? Sudah berapa lama Anda selalu merasa khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dalam hidup Anda? How long have you been praying the same prayer over and over again? Sudah berapa lama Anda mendoakan untuk suatu hal yang sama berulang-ulang kali? How long have you been asking the Lord to forgive the same sin over and over again because you can't seem to overcome it? Sudah berapa lama Anda berdoa untuk dosa yang sama berulang-ulang kali di mana Anda gagal untuk mengalahkan dosa Anda? I'm 52 years old and I ask myself, have I been in the same condition for 38 years or more? Saya sudah berumur 52 tahun. Apakah saya sudah berada di dalam posisi yang sama selama 38 tahun? And let's go ahead and continue with verse 6. Di ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" If you can only imagine, this man is completely paralyzed that he could not move. Bisa dibayangkan bahwa orang ini benar-benar lumpuh total, bahkan dia tidak dapat bergerak. When Jesus saw him, there was such a deep compassion that Jesus had for this man. Ketika Yesus melihat orang itu, Yesus memiliki rasa kasih sayang yang begitu dalam kepada orang ini. It was the Sabbath day. Pada hari itu adalah hari Sabat. It was the Sabbath day. Jesus knew that if he did a miracle, there's going to be a controversy that was going on. Yesus tahu jika dia melakukan mujizat pada hari itu akan terjadi suatu kontroversi besar. Because Jesus saw that this man has been in that condition for a long, long time, that Jesus felt, I can't help it, but I need to help this person. Yesus tahu bahwa orang ini sudah sakit sangat lama
Yesus tahu dia tidak berdaya, tapi Yesus ingin sekali untuk menyembuhkan orang ini. If we can just put ourselves in this man's shoes, Kalau kita menempatkan diri kita di dalam sepatu orang ini, because he is lying down, karena dia hanya berbaring, he can only see the situation that is around him. dia hanya bisa melihat situasi yang ada di sekitarnya. All he saw is suffering. Yang dia melihat hanya penderitaan. The blind, the lame, the paralyzed, everyone that is in the same condition as him and just moaning and groaning, expecting a change, but there's no change. Yang dilihat oleh orang ini adalah orang-orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh, yang mereka hanya mengeluh dan mereka menantikan ada perubahan yang terjadi pada mereka. To a point where I am sure there is a sense of hopelessness in his mind. Dan saya bisa membayangkan bahwa dia sudah merasakan adanya adanya harapan dalam hidupnya. I've been this way for 38 years. There's no change. There's no hope. Well, I just have to accept who I am. Saya sudah berada dalam posisi ini selama 38 tahun. Tidak ada perubahan, tidak ada harapan, ya udah saya terima aja apa adanya. I am a worrywart. I am a fearful person. Well, that's just who I am. Ya, saya orang yang selalu khawatir, saya sudah tidak ada rasa takut lagi, saya sudah seperti ini apa adanya. Is this condition that the devil has imprisoned us to be? Apakah ini yang diinginkan oleh iblis agar kita selalu dipenjara oleh rasa khawatir dan takut? Just like my new friend has said, Jesus is coming very soon. Seperti yang dikatakan sahabat saya yang baru ini, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Our condition that is happening all over the world may not get better, but it may even go worse. Situasi yang terjadi di dunia pada saat ini mungkin tidak akan menjadi lebih baik, tetapi mungkin akan menjadi lebih buruk lagi. The question is, pertanyaannya adalah, where are we in our spiritual condition? Are we ready for Jesus to come? Di manakah kita dalam kondisi spiritual kita? Apakah kita sudah siap ketika Yesus datang? Because Jesus says in Revelation 21 verse 7, karena Yesus mengatakan di dalam Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jesus says, only those who overcome shall inherit all things, which is the new earth and heaven. Yesus sudah mengatakan bahwa barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya, yaitu yang akan mewarisi bumi dan surga yang baru. And see, if we cannot overcome, then we will not be able to inherit all things. Kalau kita tidak bisa mengatasi atau menang, kita tidak bisa mewarisi apapun. Therefore, the devil tries to blind us, paralyze us, make us crippled so that we have no power to overcome or even hope for overcoming. Oleh karena itu, iblis akan terus bekerja untuk membutakan, melumpuhkan, dan membuat kita cacat total, sehingga kita tidak melihat bahwa kita diberikan kemampuan untuk bisa menang oleh Yesus. Let's continue with verse 8, where Jesus lists out the things that we need to overcome. Mari kita lihat di ayat 8, di mana Tuhan sudah membuat daftar orang-orang. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. When I read this text, I was just astonished. Ketika saya membaca ayat ini, saya benar-benar terkejut.
It says the fearful and the unbelieving is in the same category as those who are evil, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and liars. Bahkan orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, berada di dalam kategori yang sama seperti orang-orang keji, orang-orang pembunuh, sundal, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. When I read this, I'm like, wait, Lord, really? The fearful and the unbelieving is the same as the murderers? Ketika saya membaca ini, saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, masa sih orang-orang yang penakut dan tidak percaya ini sama seperti orang-orang pembunuh? I don't know about you, but I have to say I am the fearful and the unbelieving. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi saya ini adalah orang-orang penakut dan orang-orang yang tidak percaya. But I don't want to be in the same location of all these people where we will be in the lake fire, where is going to be the second death. Tapi saya tidak mau bersama dengan orang-orang ini, orang-orang pembunuh, orang-orang yang akan berada di dalam lautan api dan belerang ketika kematian yang kedua ini terjadi. The only way we can escape the second death is we overcome. Satu-satunya jalan agar kita tidak mengalami kematian yang kedua adalah kita harus menang. So therefore, we need to overcome our worry, our fearfulness, our doubt, our unbelieving, because to God it is a sin. Tetapi kita harus bisa mengatasi kekhawatiran kita dan ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita, karena supaya kita boleh menang bersama dengan Dia. Therefore, overcoming fear and doubt is a must to our personal spiritual experience. Jadi merupakan suatu keharusan. Kita harus bisa mengatasi atau menang dari rasa takut dan keraguan kita. Yes, it is natural for us to be fearful and to worry. Ya, memang secara alamiah kita ini mudah takut dan juga tidak percaya. But the question is, are we going to entertain these fear and worry and doubt that it paralyzes us? Tetapi pertanyaannya, apakah kita harus terus melayani rasa takut dan ketidakpercayaan yang akan melumpuhkan kita ini? Or do we have that inner desire by God's grace and Jesus's power to overcome our fear and doubt and worry? Tetapi apakah kita memiliki keinginan terpendam hanya dengan kasih karunia dari Tuhan kita bisa menang mengatasi rasa takut dan keraguan-raguan kita? Let us get away from the pool of Bethesda. Mari kita terbebas dari orang-orang yang ada di kolam Bethesda. Because these people are just expecting for something from the outside to change before they can start changing. Karena mereka menunggu perubahan yang terjadi dari luar diri mereka dan bukannya perubahan yang terjadi dalam diri mereka sendiri. Therefore, Jesus asked such a strange question to that man. Oleh karena itu Tuhan menanyakan suatu pertanyaan yang cukup aneh kepada orang ini. Jesus asked him, "Do you want to be made whole?" Yesus bertanya kepadanya, "Apakah maukah engkau sembuh?" And this is a question that Jesus is asking you right now too. Do you want to be made whole? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan Yesus kepada Anda semua malam hari ini. Maukah engkau sembuh? See, in order for us to answer that question, we need to be aware of our own defect first. Dan untuk bisa menjawab pertanyaan Yesus ini, kita harus memahami adanya cacat yang terjadi di dalam tubuh kita. All of us, if we are aware, maybe needs healing, whether it's from our mind, our spiritual life, or even our physical body.
Kalau kita bisa menyadari kelemahan kita, kita bisa disembuhkan mungkin dari pikiran, hati, ataupun kondisi fisik kita. I was aware that I have been paralyzed by fear and worry. Saya menyadari bahwa saya sudah dilumpuhkan oleh rasa khawatir dan rasa takut. And this can only happen because there is a spiritual sickness and a mind sickness. Ini hanya bisa terjadi karena ada penyakit spiritual dan penyakit pikiran. Therefore, because I'm aware of my defect, when Jesus asked that question to me, do I want to be made whole? This is when I started with my journey saying, yes, Lord, I want to be made whole. Karena saya menyadari kelemahan atau cacat yang ada di dalam diri saya, dan ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ini merupakan awal dari perjalanan saya bersama dengan Yesus. You would think that that was such a simple question that Jesus asked, which can only be answered by yes or no. Anda mungkin menyadari bahwa ini hanyalah pertanyaan sederhana yang hanya bisa dijawab dengan iya atau tidak. But he did not answer yes or no. Tetapi orang ini tidak menjawabnya dengan iya atau tidak. Let's take a look. What was his answer in verse 7? Mari kita lihat jawaban orang sakit itu di ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. He had excuse. Dia memiliki alasan. His excuse is no one's helping me. Alasannya tidak ada seorang pun yang membantu saya. Every time I try, there's somebody else who beats me. Setiap kali saya berusaha, selalu ada orang lain yang mengalahkan saya. What's your excuse? Apakah alasan Anda? Are you waiting for circumstances around you to change first before you can change? Apakah Anda menunggu situasi dan kondisi sekitar Anda yang berubah terlebih dahulu sebelum Anda yang berubah? Well, let me tell you bad news. Because we are living in the end of time, situations will not get better, but even worse because we're entering into the great time of trouble. Saya akan memberitahukan kabar buruk bahwa situasi di dunia ini tidak akan bertambah lebih baik menjelang akhir zaman, bahkan akan terjadi suatu bencana yang lebih besar lagi. So waiting for a circumstance to change will not help us to be made whole. Kalau kita menunggu situasi untuk berubah terlebih dahulu, Anda tidak akan bisa sembuh. We have to stop thinking that external things has to change first before I can change. Kita harus berhenti berpikir bahwa situasi di luar kita harus berubah terlebih dahulu sebelum kita yang berubah. Jesus is not looking for excuses. He's just asking a simple question. Do you want to be made whole? Tuhan tidak mencari alasan kita. Tuhan hanya bertanya, apakah Anda mau sembuh? Lord, yes, please heal my mind, but help me so that everything will go smooth so that I don't have to worry anymore. Tuhan, saya ingin sembuh, tetapi tolong berikanlah situasi yang jauh lebih baik supaya saya tidak khawatir lagi. That's an excuse. That's not wanting to be made whole. Itu adalah alasan dan Anda tidak bisa disembuhkan. Lord, yes, I want to be whole, but look at my husband, look at my children, look at my financial situations. Until that improves, Lord, I can't be made whole. Ya Tuhan, saya mau sembuh. Tetapi lihatlah suami saya, anak saya sebelum mereka berubah, saya tidak bisa disembuhkan. Because how can I stop being worried? How can I stop being doubtful? How can I stop being fearful if they're the same? Bagaimana saya bisa berhenti khawatir, berhenti ragu-ragu jika mereka semua dan kondisi ini masih sama saja? Is that your excuse? Apakah ini yang menjadi alasan-alasan Anda? Oh, I have to confess that has been my excuse.
saya harus mengakui bahwa ini adalah merupakan alasan-alasan saya sendiri. I came to realize I am no different than that man that's been laying there for 38 years in the same circumstances. Saya menyadari bahwa saya sama seperti orang yang sakit itu, sakit selama 38 tahun. But I praise the Lord for Jesus never gives up on you, on me. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah kepada saya dan Anda. Jesus said in verse 8, Yesus katakan di ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jesus is saying to you and me, rise from your current situation. Yesus berkata kepada Anda semua, bangunlah dari kondisi Anda saat ini. Stop being in the same place. You can rise because I am here to help you have the power to rise. Berhentilah di posisi yang sama ini. Bangunlah karena ada saya, yaitu Yesus yang membantu Anda untuk bangun. And Jesus says you no longer have to be just laying in the same bed, but you can take up your bed. Anda tidak harus terus berbaring, tetapi Anda bisa bangun dan mengangkat tilam Anda. And once we realize that we want to be more than where we are right now, ketika kita menyadari bahwa kita rindu untuk lebih daripada di posisi kita saat through ini, the power of Jesus, we can rise. dengan kekuatan dari Yesus kita bisa bangun. Through the power of Jesus, we can take up our bed to remind us that we no longer want to be in this condition anymore. Dengan kuasa dari Yesus kita bisa mengangkat tilam kita dan kita tidak berada di posisi yang sama lagi. And through the power of Jesus, we can start to move forward in climbing our spiritual ladder. Dan dengan kuasa dari Yesus kita bisa berjalan maju dan mendaki bersama dengan Dia. Do you believe that this can happen to you also? Percayakah bahwa ini juga bisa terjadi pada Anda semua? Jesus is still in the business of healing and restoring us so that we can grow into Christ. Tuhan masih terus bekerja dalam menyembuhkan dan memperbarui kita karena Dia rindu agar kita terus bertumbuh di dalam Dia. I don't know about you, but I want to do some growing. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya pribadi saya ingin bertumbuh terus. I no longer want to be blinded by my fear and my worry. Saya tidak mau lagi dibutakan oleh rasa khawatir dan ketakutan saya. I no longer want to be crippled, remembering all the bad things, but instead moving forward, holding on to how faithful God has been in my past. Saya tidak mau lagi dilumpuhkan oleh masa lalu saya yang menyakitkan, tetapi saya mau hanya bergantung kepada Yesus. I no longer want to be paralyzed in the same condition even after so many years of being in the church. Saya tidak mau dilumpuhkan oleh kondisi yang sama terus-menerus, bahkan dalam posisi saya di dalam gereja. If you have the same desire as I do, jika Anda memiliki kerinduan yang sama seperti saya, to climb the ladder of our spiritual life, untuk menaiki tangga kehidupan spiritual kita, because realizing that only if we overcome, then we'll be able to be with Jesus for eternity. Dengan menyadari bahwa kita harus mengatasi dan menang, maka kita bisa bersama dengan Yesus dalam kekekalan. And realizing that God still is in the business of healing and restoring you and me. Karena Yesus masih terus bekerja dalam menyembuhkan dan memperbarui Anda dan saya.
If this is your desire, jika ini merupakan kerinduan Anda, Ephesians 4 verse 15 says, there is hope for you and me. dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan bahwa ada harapan di dalam Kristus. Ephesians 4 verse 15. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. This next upcoming weeks, Dalam minggu-minggu ke depan, we're going to take a look 7 different ladders of spiritual growth that you and I have to climb. kita akan melihat 7 tangga kehidupan spiritual yang harus kita naiki bersama-sama. We can only overcome by climbing each ladder by understanding the truth in love that God has for you and me. Kita akan belajar untuk mengatasi atau menaiki setiap tangga ini melalui kebenaran kasih yang dimiliki Tuhan bagi Anda dan saya. The way to know the truth is to realize the lies we believed. Untuk mengetahui kebenaran yang diberikan Tuhan, kita juga harus mempelajari kebohongan-kebohongan yang ada. And as we realize and discern the truth from the lie, then we may be able to grow up into Jesus. Ketika kita sudah menyadari dan bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, maka kita bisa bertumbuh dewasa di dalam Kristus. If you want to be made whole, Jika Anda ingin disembuhkan, if you want to be restored mentally, spiritually, and physically, jika Anda ingin dibaharui secara mental, spiritual, dan secara fisik, I invite you to come back next week and we're going to tackle the first level of spiritual maturity. saya mengundang Anda semua untuk kembali bergabung minggu depan untuk mempelajari tangga pertama dalam kehidupan spiritual kita. Please invite someone that you know that can benefit from the truth of love that Jesus wants to set us free. Marilah kita mengundang orang-orang di mana Tuhan rindu agar mereka boleh dibebaskan dari rasa takut dan memiliki kebenaran yang berasal daripada Tuhan. We are going to go through the spiritual journey together. Kita akan melewati perjalanan spiritual ini bersama-sama. And I hope you and I can grow together so that we can grow into Jesus. Saya berharap kita semua bisa bertumbuh bersama-sama, di mana kita bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Can't wait to see you next week. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan Anda semua di minggu depan. May God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Okay, how do I go back here? Escape. Where am I? Escape. Yes. How do I go back to you? Oh, stop share. There you go. I'm having a senior moment there. Memiliki masa renta pada waktu tadi. Oke, puji Tuhan ya, kita sudah kembali diingatkan ya. Sambil tadi sesi berjalan, sebenarnya kalau Irene kan tadi bilang bahwa Irene merasakan paralyzed ya di step yang sepertinya tidak berkembang mungkin ya. Pertanyaannya sama diri saya sendiri, saya sadar nggak ya? Kalau nggak sadar, waduh, ini kira-kira denger ini karena to be honest,
kita merasa ya menjalani ya, Airin, maksudnya menjalani. Tapi karena tadi ditanya seperti ini, jadi bertanya lagi ya gitu. Saya juga tahu gitu, pernah dengar bahwa Yohanes 5 ini adalah parable ya. Jadi bukan myth, jadi bukan yang kejadian yang sebenarnya gitu. Cuman bagaimana dengan kita semua yang hadir, ada yang mau merespons mungkin dari pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin ini adalah langkah awal ya, langkah awal untuk menggugah gitu, menggugah kita di mana apakah selama ini kita hanya menunggu. Saya jadi ingat ada seorang pendeta waktu itu, saya bilang bahwa pendeta tolong doakan dong, ada satu orang teman saya sudah cukup lama sih dia ada masalah, kemudian dia seperti dari seorang yang aktif di gereja, ya Erin, lalu dia merasa bahwa pergumulan hidupnya itu membuat dia seperti tidak layak gitu untuk serving di gereja, dan dia menarik diri. Saya bilang sama pendeta, iya nih pendeta, tolong didoakan. Lalu pendeta itu tanya sama saya, sudah berapa lama? Saya bilang, oh kayaknya sudah cukup lama ya, 2 tahunan. Satu jawaban dari pendeta ini yang menggugah saya kembali dan agak kaget. Dia bilang, hati-hati, gitu. Jangan-jangan teman kamu itu sudah menikmati sebenarnya kejauhan itu. Waduh, saya juga langsung merelate ya dengan pelajaran kita malam hari ini. Seringkali juga mungkin bukan fear yang seperti ketakutan ya, tapi fear dalam dikejar rasa bersalah, Airin. Ya, mungkin fear itu jadi dan tanpa kita sadar justru semakin hari kita semakin jauh. Walaupun sampai hari ini saya yakin dan saya pernah merasakan bahwa saya masih merasa saya berdoa, saya ikut ibadah, saya mengerjakan, saya bersyukur dengan pekerjaan yang ada, gitu kan. Saya masih ada, maksudnya menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Tapi tanpa saya sadar, ternyata semakin hari itu semakin jauh. Nah, ini dia nih. Mungkin saat itu waktu saya ditanya, kamu gimana hubungan kamu dengan Tuhan? Gitu. Saya merasa aman-aman aja. Saya masih ke gereja, masih berdoa pagi sebelum bangun tidur gitu. Tapi ternyata Irin, ya memang jalan di tempat, tidak bertumbuh ya begitu aja gitu. Dan seperti tadi kesaksiannya Airin di awal, tanpa disadari, kalau tadi kan ibunya worry ya sama anaknya yang sepertinya tidak mempersiapkan diri, di mana orang tuanya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah akan datang segera. Dan terus terang saya nggak tahu, tapi yang pernah saya lewati sendiri juga, dengan apa yang ditawarkan dunia, ya kita itu, saya pernah di posisi yang saya nggak tahu, dan saya sudah lost gitu ya. Lost dalam arti mungkin karena saya masih melihat saya masih ada di dalam gereja kok gitu ya. Jadi tapi ternyata dari cara saya merespons berkat yang Tuhan kasih lewat pekerjaan, lewat kalau begitu ditanya 24 jam, waktu untuk Tuhan berapa jam? Nah, dari situ aja. In 24 hours, kurang waktu tidur, kurang waktu kerja, berapa jam yang kita spend time sama Tuhan. Dan ternyata itu bisa dibilang salah satu yang paralyzed juga ya, Airin ya. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi, yang mungkin ada kesaksian juga, boleh silakan sekali.
Oke, mungkin belum ada. Oh, sudah ada. Ma'am Cecilia sudah buka mic. Silakan. Jadi saya ingin menanggapi yang Ma'am Irene bilang. Benar sekali itu yang terjadi. Jadi memang benar-benar kayak roller coaster ya. Bisa naik gitu, bisa turun gitu. Turunnya turun gitu kayak di bawah tanah gitu. Jadi kadang ada orang yang bilang kan mundur dulu untuk maju gitu kan. Mundurnya 2 langkah, majunya 1, mundur lagi 2, majunya 1. Lama-lama mundur gitu. Jadi nggak harus seperti itu dan apa ya? Memang up and down itu sebetulnya sih kalau menurut saya masih manusiawi ya. Karena belum sempurna gitu loh, kedagingan gitu. Apalagi yang masih punya keluarga atau apa. Jadi lebih banyak yang dipikirkan dan itu menurut saya sih semakin sulit. Jadi umpama nih single, nggak married, nggak istilahnya lebih nggak punya tanggung jawab yang kanan kiri gitu, mungkin tanggung jawab ke atasnya lebih ringan menurut saya. Jadi memang itu manusiawi dan memang harus kayak apa ya? Kayak muscle ya, like Irene said before, like muscle. Jadi memang harus dilatih. Jadi bukan dapat dari lahir. Kita punya iman, kepercayaan itu memang harus dilatih terus di exercise. Exercise-nya mungkin ya dengan jadi contoh gini ya. Tadi malam kan Ma'am Miranda lihat saya kan kasih kesaksian gitu kan. Tapi saya tidak lebih kuat dari saya yang sebelumnya. Ketika harus membayar kontrakan, suami nggak ada di tempat, dan secara hitung-hitungan di atas kertas tidak ada, itu kalau dulu di Israel bisa turun mana ya, sekarang kan jarang ya, tapi itu memang harus dilatih untuk bisa percaya seperti ini gitu loh. Karena memang betul tiba-tiba ada yang nolong, iya, tapi mau berapa sering? Kita nggak bisa nunggu, maksudnya, nanti mungkin ada yang nolong dari orang lain. Nah, kita harus usaha sendiri kan. Tapi di tengah COVID kayak gini, itu nggak gampang. Gitu. Jadi memang saya sangat perlu ini. Thank you, Ma'am Irene, Miranda. Yep. Betul sekali. Ya, jadi sesuai tadi ayat yang dikasih juga ya di Wahyu 21 ayat 8, Mem. Saya juga kaget sekali lagi kayaknya baca ayat ini sudah berapa kali ya, tapi dikupas bahwa dibilang orang penakut ya, orang penakut sama dengan orang tidak percaya. Bayangin penakut loh. Dalam hidup kita ini baru tadi Ludi bilang, kamu kok kayaknya takutnya besar sekali. Duh, jadi tadi nih, waduh, ini kok sama dengan penyembah berhala, kayaknya nggak terima banget ya dibilang, saya nggak nyembah berhala kok gitu. Tapi pas dibaca ini, bahkan disamakan dengan pembunuh loh. Pembunuh, sundal, aduh kayaknya takut yang mungkin tadi Ma'am Cecilia juga bilang ya, pasti ada sedikit takut. Aduh nih gimana bisa bayar kontrakan nggak ya? Gitu kan. Jadi memang asahan Tuhan itu luar biasa ya. Jadi pasti nanti satu hari kita juga rindu, pasti ada kesaksian dari Ma'am Cecilia lagi setelah melewati ternyata nanti waktu Ma'am Cecilia lihat ke belakang, oh ternyata Tuhan jaga yang itu sekarang ada lagi nih gitu. Dan itu adalah dalam rangka untuk Tuhan menarik Ma'am Cecil dan kita semua untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi marilah kita di dalam ini ngomongnya gampang ya Ma'am gitu. Di dalam ketakutan kita ternyata saya juga jadi merelate, ada salah satu orang pernah kasih kesaksian karena takutnya sampai dia bicara sendiri, aduh kok saya kayaknya takutnya udah berlebihan, saya nggak mau karena takut saya kehilangan keselamatan saya. Dan ini tadi ayatnya jelas ya, bahwa orang takut itu sama seperti yang tukang sihir, pendusta, penyembah berhala. Jadi kiranya ayat ini juga boleh menjadi satu, kan dikatakan oleh Tuhan bahwa firman-Nya itu
dipahat ya di dalam hati pikiran kita. Jadi pada saat kita takut, bukan kita nggak boleh takut ya Irene, kita boleh takut, tapi kalau yang sudah ketakutan berkepanjangan, nah itu dia berarti kita secara tidak langsung mengatakan, God, you are so small, and my fear is bigger than you. Wah itu mungkin saya memvisualisasikannya pada saat saya mengecilkan Tuhan dan membesarkan ketakutan saya definitely bisa kehilangan keselamatan itu. Dan sebelum saya ada satu lagi yang mau saya tanyakan mungkin, tapi ada yang mau bertanya di sini? Saya boleh mau tambahkan. Apa tuh tadi? Kak Paulina ya? Iya. Oh, oke, silakan Kak. Sebenarnya saya percaya kita semua punya struggle yang sama seperti yang tadi diterangkan sama Irene. Dan secara pribadi saya juga merasa bukan tidak tahu ya apa yang harus dilakukan. Kalau saya suka menyimak di saat saya menerima Yesus, menerima baptisan karena saya berasal dari Protestan tahun 93 sampai sekarang ini berarti ya 28 tahun. Perjalanan yang sangat panjang. Waktu pertama kali menerima kebenaran, aku semangatnya luar biasa. Padahal saya dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk. Udah nggak punya duit, nggak punya pekerjaan. Tapi memang itu waktu yang Tuhan berikan bagi saya untuk belajar kebenaran. Dan saya sangat bersemangat. Baca Alkitab hari-hari, maunya kita pergi ke gereja, pokoknya saya sangat bersemangat. Benar, saya mengingat saya udah 28 tahun ya. Sekarang ini dalam kebenaran, kemana semangat yang mula-mula itu? Padahal pengetahuan sangat bertambah. Dulu tahunnya dikit, sekarang waduh setelah 28 tahun dengan belajar Alkitab, sekolah Sabat, roh nubuat, tapi kok menurun. Saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya bilang, saya ingin untuk bisa menjadi lebih baik. Ada banyak hal yang saya ingin lakukan. Tapi ya itulah, roh berkehendak, daging lemah. Gitu. Seiring dengan pengetahuan banyak sekali yang ingin dilakukan. Tapi itu, entah karena sibuk, kerjaan, dan semua kesibukan itu menyita banget pikiran. Sehingga ya memang bangun pagi, subuh, belajar Alkitab, ikutin United Prayer. Tapi ada sesuatu yang pengen lebih lagi gitu. Tapi kok gimana ya? Susah sekali untuk saya pengen merasa yang jauh lebih tinggi. Nah itu mungkin ya jadi pertanyaan juga apakah nanti Miss Irene akan menjawab ini dalam 7 langkah yang akan kita pelajari nanti. Tapi itu struggle yang saya alami. Terima kasih, Mir. Terima kasih, Sis. Tadi kayaknya ada 2 suara ya, Irene? Saya, Mem. Oh, oke, silakan, Mem. Mau menambahkan mungkin kenapa kok orang-orang yang takut itu sampai disamain ya. Karena secara tidak langsung kadang mereka juga bisa membawa orang lain seperti itu. Jadi itu memprovokasi. Dan itu dosanya double-double kan. Kita sendiri sama yang di atas tanggung jawabnya tuh udah ada hitungannya. Apalagi kalau kita membuat orang lain merasakan kita ajak orang lain downgrade istilahnya. Itu kan juga lebih parah. Jadi kayak makanya kalau guru itu kan tanggung jawabnya double. Karena apa yang diajarkan itu bisa amplified gitu. Jadi benar-benar nggak usah diajarin deh. Amplified itu orang bisa lihat dari hidup kita. Jadi memang seyogyanya jangan. Thank you. Ada lagi? Irene, tadi di Yohanes 5 ayat 6 kan Tuhan Yesus tanya ya sama orang yang sudah 38 tahun lumpuh, maukah engkau sembuh? Yang tadi kita juga dengarkan bersama jawabannya yang kita expect ya atau tidak gitu. Tapi ternyata yang seperti sudah diterangkan oleh Irene di Yohanes 5 ayat 7 jawab orang lumpuh itu adalah excuses ya.
alasan-alasan yang diberikan bahwa iya karena nggak ada orang yang bawa turun saya, udah keduluan orang lain gitu. Tadinya saya mau bertanya, tapi Irene menerangkan bahwa and yet, nah inilah kasih Tuhan yang begitu besarnya ya Irene ya. Ternyata Tuhan tetap membangunkan orang ini loh Irene, tetap menyembuhkan gitu. Saya sempat berpikir, kenapa ya? Why? Maksudnya 38 tahun dia cuma nunggu di situ aja, terus sekarang udah ketemu sama Yesus. Saya juga nggak tahu ya dia kenal apa enggak, tapi saya rasa waktu dia disuruh bangun, dia bangun. Jadi membuat saya kembali berpikir, oh orang ini memang mungkin belum kenal ya sama Yesus, makanya dia nunggu aja sampai ada miracle dari luar diri dia. Tapi disitulah satu harapan dan sukacita yang nyata kalau saya pelajari malam ini, pada saat seseorang bertemu dengan Yesus, bertemu ya memang mungkin di cerita ini bertemu secara fisik ya, tapi untuk kita bertemu secara rohani itu bisa berbalik gitu. Orang yang 30, bisa kita bayangkan nggak 38 tahun hanya menunggu. Begitu ketemu dengan Tuhan, Tuhan kasih 3 itu kata kerja semua ya Irene ya. Bukan blessing kayak dikasih ya oke, ini kamu dikasih baju atau dikasih ini, tapi yet di situ membuka mata saya lagi bahwa Tuhan kasih 3 kata kerja, yaitu bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Bayangkan orang yang 38 tahun menunggu itu mungkin sudah di apa ya, kalau bisa dibilang frustrasi Irene ya, frustrasi, depresi, no hope, udah kayaknya kalau tadi Irene slides-nya kayaknya udah deh apapun yang terjadi gitu. Jadi betapa baiknya Tuhan kita yang selalu saya merasa speechless dan tidak tahu sebenarnya kata-kata apa yang paling tepat selain melihat satu, saya tidak boleh menjudge orang lain. Mungkin kita melihat, ya iyalah dia nunggu-nunggu aja, gitu ya. Dia nunggu aja. Dia nggak ngapa-ngapain. Tugas kita adalah mendoakan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar supaya pada saat Yesus bertemu ataupun juga Roh Kudus mengetuk pintu hati mereka, mereka mengenal dan mereka mau langsung bekerja sama dengan Roh Kudus itu, dan pada konteks ini adalah bekerja sama dengan Yesus. Dan dia mau melakukan langsung 3 hal loh, bangun, angkat, berjalan. Bahkan kalau di ayat selanjutnya pas ditanya, dia juga mau menyaksikan. Wah, itu luar biasa. Ya, jadi bagaimana dengan kita malam hari ini? Maukah kita bangun, angkat, dan berjalan? Karena mungkin kita yang berada di gereja, kita pikir kita sudah aman-aman, kita bisa loh menjadi orang yang terlewatkan pada saat Tuhan tuh sebenarnya sudah di depan kita dan kita nggak lihat gitu. Jadi kembali lagi untuk menyambung kesaksian Irene di depan bahwa iya kita memang sudah di akhir zaman ya Irene, kita sudah banyak melihat hal-hal alam dan lain segalanya. Jadi marilah kita saling mensupport, saling mendoakan, dan di dalam setiap kita melewati tantangan menghadapi, kita juga boleh merespons dengan mengingat dari pelajaran hari ini bahwa marilah kita untuk mau bekerja sama dengan Tuhan Yesus, bekerja sama dengan Roh Kudus agar supaya kita growing up into Christ. Ya, mungkin ada yang mau merespons sebelum kita mendengarkan closing statement dari Irene. Boleh saya tambahkan, Mem? Boleh banget, silakan. Kebetulan banyak, jadi memang kadang Tuhan kalau bertemu secara spiritual itu bukan hanya untuk kasih blessing ya, tapi supaya kita bisa melihat
diri kita dengan lebih jujur. Jadi saya pernah berdoa waktu itu sambil menunggu Rick kasih kabar antara cancer atau free cancer, hasil biopsinya saya doa sekali lagi menegaskan bahwa saya ingin melayani Tuhan dan saya ingin suami saya free cancer. Cuma satu yang ada di jawabannya tuh kayak gini, kalau cancer nggak jadi melayani. Itu cuma iya atau tidak. Nggak mungkin kalau saya jelasin, iya soalnya kayak gini, kan nggak mungkin. Ya juga ya, saya nggak fair ya, saya bilang mau melayani, ternyata with the condition. Dengan syarat dan kondisi berlaku, tulisannya kecil di bawah gitu kan. Akhirnya, ya berarti kalau memang iya pun, Tuhan pasti punya maksud. Saya nggak tahu apa, tapi ya saya akan tetap melayani. Saya tutup doa saya, 5 menit Rick telepon, free cancer. Jadi memang Tuhan sudah kasih itu biasanya. Cuma kadang perlu ditampar juga sedikit ya supaya kita bisa lebih transparan dan honest gitu sama diri kita sendiri, bahwa kita itu masih perlu masih perlu belajar ya lebih dalam lagi. Karena kalau nggak digituin mungkin saya saya kan mau melayani makanya suami saya free cancer. Padahal nggak seperti itu kan. Jadi memang saya harus melayani dulu, apapun yang terjadi, sisanya itu blessing. Jadi bukan bahkan saya bilang surga itu kalau dengan dengan skill dengan usaha kita sendiri itu kayaknya itu pasti yang dikasihnya 99%, 1%-nya usaha kita gitu kayaknya. Gitu. Thank you. Miranda? Cuman kita ngerjain the rest-nya itu istilahnya cuman si 1% itu, sorry, suara saya hilang ya. Cek, halo? Iya, hilang tadi, Mir. Iya, soalnya connection-nya low connection katanya. Iya, jadi mundur sedikit dengan kata-kata bukan kalimat motivasi yang sering dengar adalah do the best and God do the rest. Dan pada satu pembelajaran dan apa yang tadi Mem Sisil bilang ya, sebenarnya Tuhan kasih itu 99% gitu. Kita mungkin nggak nyampe 1% malah sebenarnya bagian kita yang, tapi kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan nggak sendiri juga. Makanya Tuhan melakukan sebenarnya complete. Tuhan kasih kita complete, the best buat kita. Masing-masing sudah ada. Tapi kita harus mengerjakan the rest-nya ini. Nah, the rest-nya ini adalah bukan the rest-nya kita, tapi the rest kita bersama dengan Tuhan. Gitu. Jadi sejak itu saya juga, hati-hati nih dengan kalimat-kalimat motivasional ini. Tapi dari pengalaman hidup yang Mem Sisil sharingkan, ya betul, benar sekali bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, memang kalau saya sendiri dan mungkin bagaimana nanti kita akan di minggu-minggu pertemuan berikutnya ya, ada 7 different ladders of spiritual ladders yang harus kita lewati. Nah, kita tunggu ya. Mungkin yang masih belum bertanya pada malam hari ini bisa kita keep dulu, kita catat ikuti sesi-sesi berikutnya. Silahkan Irene untuk closing statement pada malam. Well, I am so encouraged by the feedback from Miss Cecilia and also Miss Paulina. Saya merasa dikuatkan dengan adanya feedback dari Ibu Cecilia dan juga Ibu Paulina. And also Miranda's testimony. Dan juga kesaksian dari Miranda.
And Natalia also sent me a message that says, you know, this session that we're going through is like a spiritual checkup session to see where we are in our spiritual journey. Seperti saya sudah kirim message ke Irene bahwa sesi ini dan kedepannya ini seperti seri untuk spiritual check up bagi kita semua. And we have to understand it was never God's intention for any one of us to be stuck in our spiritual journey. Dan kita harus mengetahui bahwa bukanlah tujuan Tuhan bahwa Dia menginginkan agar kita hanya berada di posisi kehidupan spiritual kita seperti saat ini. It is God's desire and is also our privilege to grow every moment of our life so that we will grow like the way Jesus grew. Karena ini merupakan kerinduan dari Yesus dan juga kesempatan bagi kita untuk terus bertumbuh seperti pertumbuhan yang dimiliki oleh Yesus. Regardless of what challenges that we face or the circumstances that we are in. Terlepas dari semua tantangan yang kita miliki dan situasi yang ada di sekitar kita. Because Jesus, if we compare our life with his life when he was on this earth, kalau kita membandingkan hidupnya Yesus ketika masih ada di dunia dan kehidupan kita saat ini, I can only imagine the temptations that he had to face, which much stronger and much more powerful than what we have to face individually. Saya membayangkan bahwa godaan dan tantangan yang dihadapi Yesus jauh lebih menantang dari apa yang kita hadapi saat ini. Because it was Satan's number one mission to bring Jesus down. Karena misi pertama dari iblis adalah untuk menjatuhkan Yesus. So therefore he did everything that he can think of that can bring Jesus down, but Jesus never fell down. Jadi iblis akan melakukan apapun yang ada di pikirannya untuk menjatuhkan Yesus, tetapi Yesus tidak pernah jatuh. Therefore, we have this hope that it is not the circumstances that should control us, but because what Jesus can do in your life and my life so that we can be made whole. Jadi kita memiliki suatu harapan, bukanlah situasi yang akan mengendalikan kita, tetapi Yesuslah yang akan menyembuhkan kita dan menguatkan kita. So let us come back next week and see how we can move up the ladder in our spiritual journey with Jesus's power and help. Marilah kita kembali lagi bersama-sama minggu depan supaya kita bisa menaiki tangga kehidupan spiritual bersama dengan Yesus. So that we can rise up, take up our bed, and walk. Supaya kita bisa bangun, mengangkat tilam kita, dan berjalan. And let us close with a word of prayer. Before we close, is there any special prayer requests? Mari kita tutup malam ini dengan doa. Apakah ada permintaan doa khusus? Okay, I see here Verna and children are going to come back to Jakarta. Okay. Oh, okay. And also Cindela with the operation, and Cristo and Tante Chenny are going to travel next week to America. Great. And for family spiritual journey. Oh, so Chris, you come and join us in Chattanooga. You stay in you know where we live. We're just not that far away from Chattanooga. 10 minutes, that's it. So come and visit us. And Michua akan tes wawancara untuk tes masuk. Oh, okay. So wawancara Miu, okay. Interview. Oh, for class for the uni. Yes. Okay. Oh, Tante Gyok, did you wanna share? No, I just got news that one of our friends in Loma Linda, Mrs. Lenny Satori, is in ICU.
So can you please pray for her? Thank Lenny you. Sitorus? Satori. Oh, Satori. Yes, Lenny yes. Satori. Okay, okay. Yes. Thank you. You're welcome, Tan. Yes, we will pray for that. Anyone else? Should we go ahead? That's it? Okay. So, Tante Ella, ulang tahun. Okay. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to praise you and thank you, for you are such a patient, merciful, loving God to each one of us. I can only imagine, dear Lord, how frustrating it can be for you, seeing your children to be so blinded with worry and fear, crippled and unable to move forward because of only thinking of the worst in the past and also fearing about the future. How many of us are so paralyzed because of the failures that we have experienced and even our fear of failure for the future. But dear Lord, it was never your intention for each one of us to be in this state of mind or spiritually. It is always your intention for us to grow each day, each moment, to be like Jesus in our mind, in our spiritual life, so that we can grow into wholeness in your presence. So, Father, starting from me, I ask to please forgive me. Forgive me for thinking that my fear and my doubts are so much bigger and so much more powerful than who you are as a God of omniscient and omnipotent. Father, please help us to look up instead of looking down, instead of just looking our circumstances, but to look up to you so that you can give us the power to rise above our circumstances, to take up our situation and to move forward with your power and your grace. So, Father, as we are going to climb up this through our spiritual journey, for our husbands, our children, our loved one, our parents, everyone that we touch, for them, dear Lord, to see that there is something better than the world can offer, which is a life of peace and joy with you taking our hand, so that we may be able to be with you for eternity. Please continue to be with Ma'am Cecilia and Rick as they're going through their spiritual journey, and their son. Help them, Lord, to be stronger and stronger each moment. And Father, please also be with Virna and her daughter Ariana, who's on the way to Jakarta. Please give them traveling mercy so that they'll be able to arrive safely. And also Cristo and Tante Jenny, who is planning to travel next week too. Please give them traveling mercy so that they will be able to arrive safely and that they will be able to spend a good time here in the US, and for Cristo especially to be reunited with his family.
What a wonderful day that he's looking forward for that. And Father, please continue to be with Cindela, who is recovering from her operation of her leg. Father, please give her healing mercy so that she will be able to use her leg and that she will be continued to be used by you in your ministry. And please be with Miu, who's going to have an interview for the university. You know what is best for her, dear Lord. You know her future. So please give her the wisdom to know what to say so that she will be directed into the right path. And please also be with Mrs. Lenny Satori, who is right now in ICU in Loma Linda. Dear Lord, you're the only one who can give her physical strength. You're the only one who can calm her mind not to fear about what's going to happen, because healing and restoration comes directly from you, for you are the greatest physician of all physicians. Nothing is impossible with you, dear Lord. If it is your will and good pleasure, please heal her from her illness so that she can be fully restored and to be able to be used by you in a mighty way. And thank you for giving Tante Ella another year of life. Please continue to bless her. Help her, dear Lord, to be a blessing wherever she is, and help her to spiritually grow every step of the way. And Father, please bring us back again next week as we learn more and more how we can have a spiritual growth with you. And if there is anyone that I forgot in regards to the prayer request, you know their needs, dear Lord. Please fulfill their needs. Thank you once again for being a God who loves us so much that you want more than what we think is possible for each one of us. Thank you, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, everyone. May God bless you, and I look forward to seeing you again next week. God bless you. Happy birthday to you. God bless Thank you. you. Yeah, happy birthday, Irene. Both of them lagi, suami istri ulang tahun. Yeah, my husband and I are only 2 days apart. Iya. Selamat ulang tahun. Oke, yang mau rekaman silakan buka di YouTube channel Channels of Light and Blessing. See you next week. God bless you. Thank you, Irene. Thank you. Aku matikan ya. 3, 2, 1.